Dan pada kesempatan ini saya akan menambahkan penjelasan dari pemateri tadi yang telah memantik diskusi kita. Bisa dipahami ya? Semangat banget ini. Kajian akademik filsafat Islam itu paling tidak kita akan membahas 5 hal ini, ya. 5 hal itu diantaranya ada tempat untuk belajar bagi para mahasiswa yang belajar filsafat Islam dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dan ketika institusi itu diadakan, Islam adalah pertama kali di dunia ini mendirikan perguruan tinggi. Ya. Perguruan tinggi yang ternama itu ada pertama itu di Maroko, tepatnya di kota Fez, hingga sekarang masih ada, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Dalam bahasa Arabnya Al-Jami'ah Al-Qarawiyyin. Ya. Lalu yang kedua ada Universitas Al-Azhar. Itu di Kairo, kota Kairo, Mesir. Lalu yang ketiga ada Universitas Zaituna atau Al-Jami'ah. Ada filsuf yang non muslim dan menjadi filsuf yang cukup hebat di abad pertengahan, yaitu Maimonides, nama latinnya. Dalam Islam atau dalam bahasa Ibrani dia dikenal dengan Moses, ya. Itu dia adalah seorang Yahudi yang sengaja mendalami filsafat secara serius di Universitas Al-Qarawiyyin. Anda bayangkan di sekitar abad 7, 8, 9, artinya itu 13 abad yang lalu, bahkan sekitar 15 abad yang lalu, umat Islam itu sudah punya universitas. Karena kalau merunut sejarah, universitas tertua itu ada di Italia, kemudian ada di Inggris, Cambridge, ya. Islam sebelumnya sudah punya, dan bahkan masih terpelihara dengan baik. Saya berkesempatan melihat Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan masih terjaga dengan baik walaupun sudah belasan abad yang lalu, dan masih berdiri dengan bentuknya yang asli. Hebatnya, ya. Jadi kalau orang-orang di luar Indonesia itu, mereka kalau cagar budaya itu benar-benar kan mereka lindungi. Kalau UNESCO misalnya mengakui ini situs yang dijaga oleh UNESCO, mereka nggak peduli mau dilindungi oleh UNESCO atau tidak, tapi mereka tahu bahwa itu adalah khazanah peradaban Islam, menunjukkan Islam dulu pernah jaya dengan memiliki sebuah university atau al-jami'ah yang melahirkan filsuf-filsuf hebat pada masa lalu. Dan yang belajar di Qarawiyyin itu, dari data yang saya baca waktu di sana itu kebanyakan orang-orang dari Andalusia atau dari Spanyol. Selain orang Maroko, orang Aljazair, orang Mesir, itu sudah belajar di sana. Kita abad ke-8, abad ke-7 itu, abad ke-9 itu Indonesia itu kita nggak tahu ya sudah dihuni orang apa belum, gitu kan. Karena nama Indonesia juga kan baru diresmikan kan tahun 45 ini. Sebelum itu kan kita tidak dikenal sebagai Indonesia, kita hanya dikenal dengan Nusantara, ya. Tapi mereka sudah punya peradaban. Di sekitar Qarawiyyin itu sudah ada asrama-asrama mahasiswa karena mereka datang dari luar negeri atau di luar kota Fez itu. Jadi filsafat sudah dikaji secara akademik dalam lembaga-lembaga resmi atau institusi. Kalau pada masa lalu kita melihat misalnya Plato punya akademi,
yang kita kenal dengan Akademi Plato. Ya. Di situ Plato itu mendirikan tempat untuk belajar pada orang-orang yang ingin belajar filsafat, dan murid-muridnya secara serius belajar di sana. Tentu saja salah satu murid kesayangannya dan yang paling cerdas dan terkenal yaitu Aristo. Begitu juga kalau kita melihat filsuf Muslim seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan dia juga mengajar orang, ya, murid-murid yang datang ke rumahnya. Termasuk beliau sendiri belajar atau mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Itu tempat beliau. Jadi kalau belajar secara akademik itu ya secara serius. Kalau secara akademik berarti itu ada kurikulumnya, ada metode pembelajarannya, ya, ada sistem yang digunakan. Dan tentu ada rule of the game yang dibuat agar pelajaran yang diberikan itu berjalan secara sistematis. Ya, nah ini universitas yang 3 ini masih ada eksis sampai sekarang di luar negeri. Lalu kemudian tokoh atau filsuf, ya itulah yang melahirkan para filsuf hebat itu, ya. Karena memang ilmu itu bersanad, ya. Kalau kita ini sanad ilmu kita itu, kalau kita merujuk ke filsafat dia sampai ke the father of philosophy, ya, bapaknya filsafat, Socrates, ya. Kenapa? Karena memang dari Socrates melahirkan murid, dari muridnya melahirkan murid, dan muridnya hingga kita yang belajar secara akademik. Dan di kampus kita ini kita belajar filsafat secara intens. Jadi kalau Anda misalnya ditanya, kalian belajar di mana filsafat? Di UIN. Loh, UIN ilmunya dari mana? Ya dari filsafat Islam. Belajar Islam siapa yang bawa? Nanti kan ada gurunya, dari guru-guru sampai ke atas sana. Guru budaya ini di Indonesia misalnya kita belajar filsafat dari dosen-dosen saya. Dosen saya punya dosen lagi belajar filsafat. Lalu mereka belajar dari filsuf Muslim yang mentransfer filsafat dari Yunani, belajar dari Yunani, sehingga kesinambungan ilmu itu selalu ada. Jadi kalian gak usah khawatir, sanad keilmuan kalian itu jelas ketika kalian belajar filsafat di sini. Sama halnya ketika mahasiswa belajar di Diyarkara misalnya, ya, STF Diyarkara, ya. Kalau di Mulla Sadra ya, institusinya juga belajar filsafat di situ. Itu jelas, ya. Karena filsafat itu kalau belajar secara otodidak tentu berbeda ya dengan kalian belajar secara formal, ya. Karena di situ ada diskusi, ada transfer ilmu, dan ada kritik juga di situ. Kalau kita membaca itu kan kita kan hanya menerima apa yang kita baca, kita nggak bisa mengkritisinya. Paling kita cuma tahu, wah ini nggak cocok dengan saya, menurut saya yang benar begini. Itu kalau Anda dengan guru Anda bisa berdiskusi. Seperti yang kita lakukan dalam diskusi kelas yang dilaksanakan. Nah, maka secara akademik itu lahirlah filsuf-filsuf Muslim yang kita pelajari. Nanti kita mempelajari yang kontemporer. Kalau yang klasik, yang menengah, semua mungkin sudah kalian pelajari. Bahkan secara intens bisa saja nanti kalian pelajari dalam skripsi kalian, ya, karena kalian mahasiswa filsafat, tentu skripsi yang kalian bahas terkait dengan tokoh, pemikiran, metodologi yang berkaitan dengan filsafat. Lalu yang berikutnya tema. Nah, itu tadi ada temanya. Ada nggak perbedaan tema yang dikaji? Secara umum tidak. Objek kajian filsafat dari dulu itu dari ontologi, ya, epistemologi, kemudian aksiologi, itu fokus pada 3 hal itu. Kalau melihat pembedaannya tentu ada. Filsuf Muslim lebih berhati-hati. Itu kata kuncinya, ya. Kamu yang nanya tadi Mas, ya. Filsuf Muslim lebih berhati-hati. Kenapa? Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zat. Itu bukan berarti nggak boleh memikirkan zat Allah itu, tetapi di situ ada unsur
bahwa ketika kalian mengkaji tentang Tuhan dalam teologi, maka berhati-hati supaya kita nggak salah, supaya kita nggak kebablasan. Kan itu salah satu yang dikritik oleh Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Falasifah, kerancuan para filsuf. Ya. Secara umum tiga itu. Lalu yang beda yang berikutnya adalah sumbernya. Filsafat Yunani itu sangat antroposentris. Kajiannya itu berdasarkan pada kemampuan manusia dan manusia sebagai pusat, sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Tetapi kalau Islam ya bisa dikategorikan gabungan antara antroposentris dan teologis. Kenapa? Karena kita berpijak pada dasar agama. Jadi kalau ada misalnya yang mengkritisi tentang teori wahdatul wujud, ya, atau konsep keberadaan Tuhan, kalau dalam bahasa Jawa itu sering kita dengar dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, itu terlihat berbeda dengan konsep filsafat Yunani secara umum. Walaupun tidak semua metodologi Yunani tetap masuk dalam filsafat Islam itu. Tapi kalau sudah bicara tentang konsep Tuhan yang satu, ya, Yunani kan hanya mengatakan bahwa alam ini itu ada penggeraknya, causa primae, ya. Kalau Aristo menyebut dengan istilah prime mover, bahasa Inggrisnya. Ada penggerak pertamanya, ya. Dan di dalam teori filsafat Al-Farabi sebagai second teacher, dia menyebut dengan al-muharrikul awal, penggerak pertama. Tetapi al-muharrikul awal secara spesifik dalam kajian filsafat Islam itu adalah Allah. Langsung menyebut Allah. Allah lah penggerak pertama. Ya, penggerak pertama yang tidak digerakkan. Gitu. Jadi kalau alam ini digerakkan oleh penggerak, tetapi Allah yang menggerakkan alam ini gerak itu bukan bergerak begitu ya, proses dinamisasi alam itu sudah ada yang mengaturnya hingga saat ini. Jadi Allah tuh hingga saat ini itu tidak diam. Allah itu masih menunjukkan proses kekuasaannya dengan mengatur alam ini. Kecuali nanti kalau alam ini sudah tidak teratur, maka terjadilah yang kita pahami sebagai kiamat kubur. Ya. Jadi kalau filsafat Yunani itu dasarnya itu sangat rasional dan empiris sebagai dasar basic pemikiran, sementara kita dikuatkan dengan kajian wahyu, karena wahyu yang memberikan jawaban-jawaban metafisis dan eskatologis. Soal-soal eskatologis dan metafisis yang tidak terjawab oleh filsafat, maka Al-Quran bisa memberikan penjelasan. Ya. Lalu berikutnya adalah referensi. Kita kalau belajar filsafat itu ada rujukannya. Ya. Ada kitab yang kita baca. Maka kalian itu kalau belajar filsafat itu jangan hanya pada gambaran-gambaran yang kalian sepotong-sepotong, ya. Tetapi kalian harus membaca kitabnya. Kalau di Indonesia ada kritik, dan saya setuju itu. Awal filsafat dikaji di Indonesia itu hanya membahas sejarah filsafat. Jadi hanya membaca sejarah filsafat dari Socrates, kemudian dari Thales, Plato, kemudian sampai ke Aristo, sampai ke kita ini. Tahu mereka ada yang bahas dari Thales gitu kan. Hanya sejarahnya, lalu dijelaskan teorinya begini, tidak pernah mengkaji objek filsafat itu. Maka sekarang secara akademik kita sudah pelajari. Makanya ada beberapa mahasiswa Malaysia yang mengambil kuliah filsafat di kita beberapa waktu yang lalu di S2 itu ya, suami istri itu, suaminya sudah guru besar
tapi sengaja belajar filsafat ke Indonesia. Karena cara berpikir konsep keagamaan kita dan Malaysia berbeda. Mereka lebih tua dengan saya ya. Tapi saya Pak Faiz, Pak Alim adalah dosennya saat itu. Karena di sana Malaysia itu orang masih takut belajar filsafat itu. Masih dianggap pamali kalau belajar filsafat. Ya. Sehingga mereka tidak intens. Begitu mereka datang ke Indonesia, dan itu salah satu peran dari ngaji filsafat Pak Faiz. Awalnya dari situ dia tertarik. Oh, ternyata filsafat yang dipelajari itu tidak seserem yang dibayangkan, gitu kan. Ternyata menarik, asik, gitu kan. Saya di kampus ini ngajar dan kawan-kawan mengajar itu baru kemarin itu, ya, kan beliau udah selesai suami istri itu, memanggil mahasiswanya dengan panggilan bapak, kan? Karena lebih tua dari kami. Masuk S2, S3 yang kami ajar itu kan biasanya kan masih di bawah kami lah, di bawah saya, bawah usia 40. Nah, dia usianya sudah 60-an. Berarti kan saya nggak harus manggil bapak sama dia. Tapi semangatnya luar biasa. Dan kita sedang menjalin kerjasama, ada MOU mana yang dibuat, dan dia sudah akan laporkan ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan akan mengundang kita dosen-dosen filsafat untuk memberikan pencerahan ya, atau enlightenment di Malaysia, di LSM mereka punya LSM ya. Nah, jadi ada referensi, Mas. Kalau kalian belajar itu jangan ngarang, ambil sumbernya ya, ada rujukannya. Nulis skripsi, makanya kalau nanti kalian nulis skripsi, kalau rujukan yang nggak ada, lalu dosennya bilang, nah, buat catatan, buat rujukan. Nah, itu penting sebagai dasar kalian mengambil referensi. Lalu yang terakhir adalah ketika ada gurunya, filsufnya, infrastruktur, tema segala macam, referensi, sudah mahasiswa. Kalian ini ya, yang belajar filsafat secara intens. Saya berharap kalian belajar filsafat itu jangan setengah-setengah. Karena kalau yang belajar setengah-setengah, nggak begitu paham, itu repot. Kemarin ada mahasiswa yang diuji itu, dia membahas tentang etika. Lalu ketika ditanya, coba kamu jelaskan, Mas, apa perbedaan etika, moral, dan akhlak? Nggak bisa dia bedakan. Oh, sama, Pak. Nah, itu kurang jauh pikniknya itu. Harus baca itu, ya. Etika, moral, akhlak serupa, tapi tidak sama. Makanya harus baca. Isberton membedakan antara etika sebagai norma, ya, etika sebagai ilmu, dan etika sebagai tindakan. Kalian harus pahami. Karena kalian belajar etika, belajar estetika, belajar logika. Maka dasar-dasarnya itu minimal kalian harus punya. Masuk filsafat ditanya tentang logika, nggak ngerti itu gimana? Dan tentang estetika nggak ngerti gimana? Ya, maka biasakan membaca bukunya, sumber-sumbernya, dan itu dasarnya kalian belajar filsafat. Kenapa? Sesuai dengan tema kita hari ini, kajian akademik filsafat. Walaupun yang kita fokuskan hari ini filsafat Islam. Kalian mahasiswa adalah orang-orang yang belajar menekuni teori-teori ilmu. Itu yang membedakan kalian dengan filsafat, dengan mahasiswa yang bukan filsafat.